Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dokter Kito. Nah mungkin dari beberapa kali kita sudah memaparkan materi, ada pemirsa yang penasaran. Jadi kita masih menunggu konsultasi langsung di kontak WhatsApp di 085176764648. Akan langsung dijelaskan oleh Dr. Lisda dan Dr. Reni. Oke, tadi kita membahas mengenai gejala-gejala ya dokter ya. Ternyata banyak juga ya dok. Oke, mungkin langsung saja dokter. Oke, Daripada penasaran-penasaran. Iya. Jadi seperti yang tadi ya, kalau memang gejalanya ini yang sering kali membawa pasien datang ke dokter ya. Kadang-kadang kan kalau dari wajah gitu ya, kadang-kadang kan nggak kerasa mungkin ya sama pasien bahwa itu sudah agak menonjol gitu ya. Tapi kayak gejala-gejala yang ada di depan ini biasanya benar-benar dirasakan oleh pasien dan mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas sehari-hari sehingga pasien merasa terganggu lalu kemudian datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, contohnya apa nih? Yang pertama adalah hiperaktivitas yang biasanya disertai dengan palpitasi contohnya. Jadi palpitasi itu seperti apa? Palpitasi itu adalah kondisi di mana jantung berdebar-debar. Ya, jadi kan kita mungkin masyarakat harus mengetahui bahwa kadar dari denyut nadi atau heart rate yang normal itu kan kita ada di 60 sampai dengan 100 kali per menit ya. Nah, ini biasanya kondisi ketika ada gejala hipertiroid ini dia akan berlebihan. Jadi bisa lebih dari 100 kali per menit. Itulah yang disebut dengan palpitasi. Dan ini tentu mengganggu dong. Ya, jadi kalau misalnya kita berdebar terus, ini pasti akan mengganggu aktivitas dan akan mengganggu produktivitas kita. Makanya biasanya keluhan seperti inilah yang membawa pasien datang. Itu berdebar-debarnya setiap saat gitu dok? Ya, biasanya dia akan merasakan kenapa sering ya. Mungkin nggak harus benar-benar setiap hari ya, setiap saat. Tapi akan sering muncul ya, berdebar-debar. Dia akan merasa ini kok lain. Gitu. Makanya ini akan mengganggu dan membawa pasien datang. Lalu yang kedua, berat badan turun. Ini mungkin agak lama ya prosesnya gitu ya. Jadi pasien mungkin nggak terlalu langsung sadar ya. Ya, oh ternyata makin lama udah makin kurus nih, contohnya udah makin turun nih berat badan gitu ya. Tapi ini salah satunya. Nafsu makan meningkat. Mungkin ini akan cepat kerasa ya nafsu makan yang meningkat ini. Tapi lihat nih buat pemirsa yang menonton bahwa ada hal yang berbanding terbalik ya. Jadi nafsu makan meningkat tapi berat badannya turun. Iya betul. Karena proses metabolismenya yang tidak maksimal gitu ya. Lalu kemudian tidak tahan panas. Jadi dia akan mudah sekali berkeringat. Ya, jadi akan berkeringat terus, akan banyak berkeringat. Nih ya, banyak keringat, kemudian mudah lelah. Jadi rasanya tuh capek terus gitu. Lelah terus sepanjang hari ya. Kemudian ada sering buang air besar. Kemudian ada takikardia, ini hampir sama ya dengan palpitasi berdebar-debar tadi. Takikardia itu adalah kondisi di mana heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit tadi. Kemudian ada tremor halus. Nah, ini juga biasanya cukup mengganggu ya. Jadi tremor halus itu dia kayak bergetar. Iya, betul ya. Jadi biasanya nanti kita akan melakukan pemeriksaan juga dokter di fasilitas kesehatan. Salah satunya itu adalah akan melihat ada tremor atau tidak. Ya, dengan posisi misalnya tangan diluruskan, mungkin nanti akan lebih lengkapnya oleh dokter ini ya. Jadi akan melihat ada tremor halus, dia akan bergerak gitu ya. Kemudian refleks meningkat, ini harus dari pemeriksaan fisik karena memang masyarakat tidak bisa melakukan pemeriksaannya sendiri ya, mandiri ya. Contohnya nanti akan ada di refleks patella misalnya ya. Itu harus dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Kulit hangat dan basah jelas ya karena dia ada banyak keringat. Jadi basah terus nih. Ya. Oh berarti basah terus? Iya, jadi kulitnya itu akan kayak keringatan terus gitu ya. Kan dia nggak tahan sama panas gitu ya. Lalu kemudian ada rambut rontok. Ya, kemudian ada bruit. Bruit ini juga dari pemeriksaan fisik ya. Jadi akan ada suara bising di kelenjar tiroidnya. Dan itu bisa bisa kita ketahui, dokter mengetahui itu dengan pemeriksaan melalui stetoskop misalnya. Gitu. Jadi ini yang untuk refleks sama bruit mungkin akan didapatkan dari pemeriksaan fisik, juga dengan tremornya. Tapi untuk gejala-gejala ini, inilah yang biasanya yang cukup mengganggu di masyarakat atau di pasiennya sehingga membuat datang ke dokter ya gejala-gejala ini tadi. Lalu kemudian pada waktu kita lakukan pemeriksaan, oh iya benar gitu ya, secara data objektifnya memang ditemukan ada bruit misalnya, kemudian ada pembesaran ya, pembesaran dari kelenjarnya, kemudian ada exophthalmos misalnya dan lain sebagainya.
dan harus tetap ditunjang nanti oleh pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi nanti masyarakat bertanya, rambut rontok saja bisa nggak langsung dibilang hipertiroid? Enggak ya. Jadi ini semua tidak bisa berdiri sendiri juga. Jadi biasanya dia akan ada banyak gejala yang muncul. Karena kalau kita berbicara nanti di notis yang bagian rambut rontok ya, ada banyak faktor ya yang mungkin akan menjadi penyebab gitu. Tapi mungkin salah satunya gejala rambut rontok ini bisa ada pada pasien hipertiroid gitu. Oke, mungkin itu untuk yang sampai di gejala. Mungkin untuk diagnosis dan pemeriksaannya akan dilanjutkan oleh dokter Eni ya. Akan dilanjutkan langsung dengan dokter Reni ya, dokter Reni. Nanti kita langsung lanjut ya Mbak. Oke, boleh dokter. Tapi sebelumnya kalau di lapangan sendiri sering menemui pasien hipertiroid, dokter? Lebih banyak sih sebenarnya ya kasus-kasus kejadian hipertiroid, cuma kadang masyarakat itu nggak terlalu aware. Jadi masih menganggap hal ini hal yang biasa aja. Apalagi kalau misalnya di daerah yang masih perkampungan ya dok ya, itu lebih banyak lagi sebenarnya untuk nemuin kasus-kasus ini. Cuma karena masyarakat kita tuh masih prinsipnya masih yang awam banget ya, penyakit-penyakit kan semuanya serba yang tradisional, selagi masih bisa tradisional diobatin tradisional. Nah jadinya kita nggak bisa ngedeteksi itu kadang. Tapi sebenarnya banyak gitu ya kasusnya ya dokter ya? Lumayan banyak untuk kejadian hipertiroid itu sendiri, tapi kebanyakan udah datang dengan komplikasi, jadi nggak cuma sekadar hipertiroid aja, tapi ada penyakit lain yang mendasari. Gitu. Oke dokter, silakan lanjutkan. Oke, saya lanjut ya dok. Diagnosis. Oke, saya bahas ke diagnosis. Jadi tadi sebenarnya udah dijelaskan sangat lengkap ya sama Dokter Lisda untuk penjelasan di awal. Jadi kan kita ketahui kalau hipertiroid itu sendiri merupakan suatu peningkatan ya, terjadinya peningkatan pada kadar hormon tiroidnya. Nah, kapan sih dia memunculkan? Kalau misalnya dia udah menjadi gejala, kita nyebutnya tirotoksikosis gitu kan. Jadi adanya suatu manifestasi klinis, adanya suatu hal yang dirasakan oleh pasiennya karena kondisi salah satunya adanya hipertiroid tadi gitu kan. Nah, gimana sih kita bisa negakin ini adalah hipertiroid gitu kan. Tadi sebenarnya udah dibahas nih, kan ada yang mana kalau misal kita mau menegakkan diagnosis ada 3 hal yang harus kita ingat ya. Tetap berpaku pada anamnesis, tanya jawab yang dilakukan antara dokter dan pasien, pemeriksaan fisik yang ditemukan, kemudian pemeriksaan penunjang yang membantu menunjang diagnosis pasti dari kejadian ini sendiri. Jangan mendiagnosa sendiri gitu ya dok? Jangan mendiagnosa sendiri, karena kayak tadi kan, contohnya ada gejala rambut rontok. Nggak semua rambut rontok itu langsung kita kategorikan hipertiroid, enggak. Karena kan rambut rontok itu sendiri banyak kan penyebab-penyebabnya. Bisa aja memang karena kadar dari hormon yang terpengaruh gitu kan. Bisa juga memang karena salah satu dari efek dari tiroid ini sendiri. Atau memang karena kalau perempuan ya, karena memang ya udah lembab-lembab, lingkungan yang lembab, kemudian nutrisinya kurang gitu kan, itu kan juga bisa mempengaruhi kondisi dari rambut rontok itu sendiri. Nah jadi dari anamnesis itu kan proses tanya jawab antara dokter dengan pasiennya. Dari proses tanya jawab itu biasanya pasien, kalau yang paling sering ya, pasien itu datang mengeluhkan tremor. Jadi tremor itu yang paling banyak, jadi bergetar, tiba-tiba kan bergetar, kemudian berat badan turun drastis, tapi nafsu makannya itu sangat banyak. Karena tadi pada kasus hipertiroid, metabolisme itu semuanya berlangsung sangat cepat. 2 kali lipat dari yang seharusnya gitu kan. Nah jadinya dia tetap makan dalam kadar yang banyak, tapi semua itu langsung, ibaratnya itu langsung dipecah gitu, langsung habis. Makanya tadi kan berat badan turun, kemudian juga pasiennya jadi lebih aktif berkeringat. Jadi keringatnya itu tanpa penyebab-penyebab yang jelas. Jadi dia terus-terusan berkeringat aja, tapi nggak ada penyebab pasti nih. Biasanya kalau kita berkeringat ada penyebab ya, misalnya kita habis ada kegiatan gitu kan. Nah ini nggak ada kegiatan atau nggak ada kegiatan, tetap bakalan berkeringat gitu. Itu pasien-pasien dengan hipertiroid. Kemudian kalau misalnya yang paling banyak untuk kejadian sendiri ya dok ya, kalau kita ngomongin nodul, untuk kasus hipertiroid itu sendiri, itu yang paling banyak ada istilahnya Graves' disease. Jadi penyakit Graves' disease itu yang paling banyak. Karena ditandai lagi dengan tadi, matanya tadi menonjol. Jadi kebanyakan juga mereka sadar nih, perubahan pada bola mata. Mata itu menonjol banget ke depan, dan itu kita bisa lakukan pemeriksaan nantinya. Ada yang namanya pemeriksaan dengan menggunakan alat Hartle. Jadi mengukur nih berapa jarak penonjolan tersebut. Kalau misalnya dia masih kurang di bawah 20 berarti masih normal. Tapi kalau misalnya udah di atas 20 itu udah kategori nih masuk penonjolan bola mata. Kita sebut dengan istilah dalam medisnya itu exophthalmos ya.
Kemudian Nanti apa? ada pengukuran bola mata juga Ada ya, pengukuran. Jadi sebenarnya kasus hipertiroid itu memang ranahnya ke penyakit dalam ya, Dok ya. Tapi karena udah ada juga penonjolan pada mata, kita bisa saling konsultasi. Nanti akan diperiksa di bagian departemen mata, biasanya kayak gitu untuk menilai menggunakan alat tadi, karena alat Hartel itu biasanya yang punya departemen mata. Oke, dokter, kita harus jeda terlebih dahulu Boleh. nih. Oke, pemirsa, semakin seru pembahasan kita hari ini, tapi jangan kemana-mana, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.